Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi kelas 11 MA Al-Huda yang Bapak banggakan, bila pada video sebelumnya Bapak menyampaikan tentang qiraah yang berisi 2 judul, maka pada video kali ini masih pada ad-darsus sadis, masih di pelajaran yang ke-6. Bapak akan membahas tentang at-tarkib atau gramatika bahasa. Gramatika bahasa yang dibahas pada ad-darsus sadis ini adalah sighatu fi'lil amri, bentuk fi'il amar ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah bentuk fi'il amar. Kita langsung saja. 1. Fi'il amar adalah bentuk kata kerja perintah dalam bahasa Arab. Jadi intinya fi'il amar itu adalah kata kerja perintah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia duduk itu kata kerjanya, maka kata kerja perintahnya adalah duduklah. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti dalam bahasa Arab tidak jauh seperti itu, hanya saja yang berubah bentuk katanya ya. Yang kedua, bentuk fi'il amar diambil dari bentuk fi'il mudhari. Nah, jadi dalam bahasa Arab, dalam ilmu shorof ini, untuk membentuk fi'il amar nanti diambilnya atau cara membentuknya yaitu berasal dari fi'il mudhari. Jadi nanti kita bahas sedikit tentang bentuk-bentuk fi'il mudhari, kemudian kita bentuk menjadi fi'il amar. Yang ketiga, berkenaan dengan fi'il amar, fi'il mudhari memiliki 2 bentuk. Karena tadi fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari, maka kita akan klasifikasikan terlebih dahulu fi'il mudhari'nya. Nah, untuk membentuk menjadi fi'il amar, fi'il mudhari'nya itu ada 2 bentuk. Nah, yang pertama, huruf kedua dibaca sukun. Jadi nanti dalam fi'il mudhari ada huruf yang keduanya dibaca sukun. Nah, kita sebut aja ini adalah bentuk pertama. Yang kedua, huruf kedua dalam fi'il mudhari'nya berharokat. Jadi ada harokatnya, tidak sukun. Nah, kita sebut saja ini bentuk kedua. Nah, kita lihat langsung bentuk-bentuk fi'il mudhari untuk bentuk yang pertama. Ini wazannya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bentuk yang pertama tadi huruf kedua dibaca sukun. Coba kita perhatikan. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, yanfa'ilu, yafta'ilu, yastaf'ilu, dan yuf'ilu. Ya, dari ketujuh bentuk ini kita perhatikan huruf keduanya. Nah, ini huruf keduanya semuanya dibaca sukun ya, semuanya dibaca sukun. Huruf keduanya fa, ini fa dan ini nun, ini fa, ini sin dan ini fa. Nah, jadi huruf keduanya ini dibaca sukun. Nah, ini bentuk pertama untuk fi'il mudhari'nya. Jadi kita perhatikan dulu fi'il mudhari'nya sebelum nanti kita membuat fi'il amar. Nah, yang ini adalah bentuk-bentuk untuk bentuk yang kedua atau wazan-wazan bentuk fi'il mudhari yang kedua, yaitu yang huruf keduanya berharokat. Di sini ada 4 wazan. Yufa'ilu, yufa'ilu, yatafa'alu, yatafa'alu. Coba kita perhatikan
huruf keduanya ini fa, harokat fathah. Wazan yang kedua juga huruf keduanya berharokat fathah. Ini juga sama, huruf keduanya ta berharokat fathah. Ini juga sama, huruf keduanya ta berharokat fathah. Jadi ada dua bentuk ya. Bentuk pertama huruf keduanya sukun. Bentuk yang kedua huruf keduanya berharokat. Nah, selanjutnya kita akan membuat fiil amar dari bentuk pertama dan bentuk kedua. Kita mulai dulu cara membentuk fiil amar dari fiil mudhari bentuk pertama. Nah, sekarang kita akan memulai cara membentuk fiil amar dari fiil mudhari bentuk pertama. Kita ingat lagi, bentuk pertama itu adalah fiil mudhari yang huruf keduanya dibaca sukun ya. Ada 7 bentuk: yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, yanfa'ilu, yafta'ilu, yastaf'ilu, dan yuf'ilu. Khusus untuk wazan yuf'ilu di sini diberi warna merah karena nanti untuk wazan yuf'ilu ini mempunyai bentuk sendiri untuk fiil amarnya. Ya, makanya di sini diberi tanda merah. Ya, jadi kita bahas aja dulu yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah untuk membentuk fiil amar dari fiil mudhari bentuk pertama atau fiil mudhari yang huruf keduanya sukun. Nah, ini ada yang pertama adalah hilangkan huruf awalnya atau huruf mudharaahnya kita buang. Ini kan yang pertama seperti ini, ya kan, asalnya seperti ini. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, yanfa'ilu, yafta'ilu, dan yastaf'ilu. Huruf pertamanya yaitu iya atau kita sebut dengan huruf mudharaah. Ya, kita buang dulu. Ya, kita buang. Nah, menjadi seperti ini hasilnya. Nah, di sini iya-nya tidak ada semuanya atau huruf pertamanya tidak ada. Coba kita bandingkan. Ya. Nah, ini karena huruf pertamanya sukun ya. Nah, huruf pertamanya sukun. Ini tidak bisa dibaca. Ini tidak bisa dibaca karena memang tulisan Arab itu tidak ada yang diawali dengan sukun. Pasti diawali dengan yang berharokat. Di sini tidak bisa dibaca. Nah, karena di sini tidak bisa dibaca huruf pertamanya, maka kita perhatikan langkah yang berikutnya, yaitu tambahkan hamzah di awal kata. Nah, jadi di awal kata ini nanti kita tambahkan hamzah. Nah, dengan ketentuan ya, hamzahnya nanti dibaca doma bila ain fiilnya dibaca doma. Ya. Ketentuan kedua, hamzahnya dibaca kasroh bila ain fiil dibaca fathah atau kasroh. Nah, coba kita perhatikan. Ini yang tadinya tidak ada hamzahnya, kemudian kita tambah hamzah. Nah, kita perhatikan ain fiilnya. Ini ain fiilnya doma. Nah, kalau ain fiilnya doma, maka hamzahnya pun nanti di sini dibaca doma. Ya, dibaca doma. Di sini ain fiilnya dibaca fathah. Nah, ini. Nah, hamzah dibaca kasroh bila ain fiil dibaca fathah. Nah, ini ain fiilnya fathah, maka di sini hamzahnya kasroh. Nah, ini ain fiilnya kasroh. Nah, kalau ain fiilnya kasroh, maka hamzahnya dibaca kasroh. Ini juga dibaca kasroh. Ini kasroh, ini juga kasroh. Ini kasroh, nah ini juga kasroh. Ini kasroh, ini juga kasroh. Jadi kalau ain fiilnya fathah atau kasroh, maka hamzahnya dibaca kasroh. Mudah kan? Nah, kalau ain fiilnya domah, maka hamzahnya dibaca domah. Nah, ini langkah yang kedua. Nah, selanjutnya masih ada satu langkah lagi. Langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga adalah sukunkan huruf akhir. Tadi pada langkah yang kedua kita sudah memperoleh seperti ini. Uf'ulu, if'alu,
if'ilu, infa'ilu, ifta'ilu, istaf'ilu. Nah, pada langkah terakhir ini, langkah yang ketiga, huruf akhirnya dibaca sukun. Nah, ini huruf akhirnya semuanya lam, kita baca sukun. Hasilnya menjadi uf'ul, if'al, if'il, infa'il, ifta'il, dan istaf'il. Nah, itulah 3 langkahnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, maka hasil dari pembentukan fi'il amar dari fi'il mudhari ini seperti ini. Bila fi'il mudhari'nya wazannya yaf'ulu, maka fi'il amarnya uf'ul. Fi'il mudhari'nya yaf'alu, fi'il amarnya if'al. Fi'il mudhari'nya yaf'ilu, fi'il amarnya if'il. Fi'il mudhari'nya yanfa'ilu, fi'il amarnya infa'il. Fi'il mudhari'nya yafta'ilu, maka fi'il amarnya ifta'il. Fi'il mudhari'nya yastaf'ilu, nah, untuk fi'il amarnya menjadi istaf'il. Nah, itulah 3 langkah untuk membentuk fi'il amar dari fi'il mudhari yang huruf keduanya dibaca sukun. Oke, selanjutnya kita akan membentuk fi'il amar dari fi'il mudhari bentuk yang tadi diberi warna merah, yaitu bentuk yuf'ilu. Nah, untuk fi'il mudhari yang yuf'ilu, khusus untuk fi'il mudhari yang bentuknya yuf'ilu, nah ini memang huruf keduanya dibaca sukun, tapi huruf pertamanya ini dibaca domah. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang sebelumnya memang huruf keduanya sukun, tapi huruf pertamanya dibaca fathah. Nah, kalau ini fi'il mudhari'nya huruf keduanya sukun, tapi huruf pertamanya dibaca domah. Nah, sehingga untuk fi'il amarnya ada bentuk tersendiri, yaitu bentuknya adalah af'il. Jadi kalau yuf'ilu, maka fi'il amarnya af'il. Nah, jadi ini untuk fi'il mudhari yuf'ilu, maka fi'il amarnya af'il, langsung saja ya. Dari yuf'ilu menjadi af'il. Oke. Itulah ya tambahan atau khusus untuk bentuk fi'il yuf'ilu. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang cara membentuk fi'il amar dari fi'il mudhari yang huruf keduanya ada harokatnya. Silakan perhatikan cara membentuk fi'il amar dari fi'il mudhari bentuk kedua atau fi'il mudhari yang huruf keduanya berharokat. Nah, ini ada 2 langkah ya. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan kembali, bentuk fi'il mudhari yang kedua ini adalah wazannya yufa'ilu, yufa'ilu, yatafa'alu, dan yatafa'alu. Ini untuk membuat atau membentuk fi'il amarnya ada 2 langkah, mudah. Langkah yang pertama, hilangkan huruf awal atau huruf mudhari'ah. Nih, yufa'ilu, ya huruf pertama, yufa'ilu sama ini huruf pertama, yatafa'alu sama ini huruf pertama, yatafa'alu ini juga sama huruf pertama. Nah, huruf pertama ini kita buang sehingga menghasilkan fa'ilu, fa'ilu, tafa'alu, dan tafa'alu, karena huruf pertamanya sudah dibuang. Nah, langkah berikutnya, langkah terakhir, karena ini hanya 2 langkah, sukunkan huruf akhir. Nah, dari bentuk yang pertama ini kita menghasilkan ini fa'ilu, fa'ilu, tafa'alu, tafa'alu. Nah, sukunkan huruf terakhir sehingga menghasilkan fa'il, fa'il, tafa'al, dan tafa'al. Nah, mudah bukan? Ini hanya 2 langkah. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk fi'il mudhari'nya yufa'ilu, fi'il amarnya adalah fa'il. Untuk yufa'ilu, fi'il amarnya adalah fa'il. Untuk yatafa'alu, fi'il amarnya adalah tafa'al.
Untuk yatafa'alu, fi'il amarnya adalah tafa'al. Nah, mudah bukan? Itulah dua langkah untuk membentuk fi'il amar dari fi'il mudhari bentuk kedua atau fi'il mudhari yang huruf keduanya dibaca berharokat. Oke, berikutnya ini silakan latihan, tugas kerjakan di buku latihan atau di kertas bergaris ya, silakan perhatikan. Nah, ini untuk tugasnya. Silakan buat fi'il amar dari fi'il mudhari berikut. Nah, di sini Bapak menulis fi'il mudhari berjumlah 15. Silakan kalian tulis ya. Kalian tulis. Insya Allah jelas ya tulisannya. Ini semuanya ada 15. Nah, di sini fi'il mudhari. Nanti oleh kalian bentuk fi'il mudhari ini menjadi fi'il amar dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Kalian harus memperhatikan mana fi'il mudhari yang termasuk bentuk yang pertama, yaitu fi'il mudhari yang huruf keduanya dibaca sukun, dan mana fi'il mudhari yang termasuk bentuk yang kedua, atau fi'il mudhari yang huruf keduanya berharokat. Nah, nanti kalian tinggal menentukan langkah-langkahnya. Untuk bentuk yang pertama ada 3 langkah, untuk bentuk yang kedua terdapat 2 langkah. Sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas studi at home. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.